Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua hingga pada hari ini. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, senang sekali pada hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk pada materi pertama, sedikit saya akan membahas tentang pentingnya teknologi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hampir setiap negara di dunia kini telah memasuki era teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan suatu pola baru dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Dunia pendidikan harus mampu mengimbangi akselerasi yang terjadi pada saat ini. Perkembangan teknologi merupakan kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan yang berhubungan dengan semua bidang kehidupan, diharapkan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat, termasuk juga bidang pendidikan. Nah, tentu saja teknologi ini juga harus digunakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, kalian sebagai calon pendidik harus mempunyai potensi sosial yang adaptif dan transformatif dalam mengelola diri, serta seluruh potensi yang terkandung di dalam diri menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, baik teman-teman, saya akan share di sini PowerPoint. Untuk materi pertama, yaitu tentang di sini tentang konsep dasar teknologi pembelajaran. Adapun submaterinya ada 5 poin. Di sini pertama pengertian teknologi pembelajaran, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga fungsi teknologi pembelajaran, yang keempat profesionalitas guru dalam pembelajaran, dan yang kelima peranan teknologi dalam pemecahan masalah pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, apa sih teknologi pembelajaran itu? Kita bahas dulu dari teknologi. Teknologi berasal dari 2 kata, yaitu teknik dan logos. Untuk teknik memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Ini berasal dari bahasa Yunani. Secara singkatnya, berarti teknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Sedangkan, menurut istilah dalam KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ini pengertian teknologi ya, teknologi saja. Lalu kita lihat, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kita garis bawahi di sini, pembelajaran itu ada proses yang dilakukan. Proses apa yang dilakukan? Transfer ilmu pengetahuan, kemahiran, serta pembentukan sikap. Jadi ada 3 poin yang kita garis bawahi di sini, bahwa pembelajaran itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jadi teknologi pembelajaran itu adalah usaha sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan pembelajaran khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar
dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Pengertian ini merupakan pengertian yang disampaikan oleh Commission on Instruction Technology tahun 1970. Baik teman-teman, jadi apa itu teknologi pembelajaran PAI? Teknologi pembelajaran PAI itu adalah usaha untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kombinasi sumber manusia dan non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif pada mata pelajaran PAI. Coba kita lihat di sini garis bawahi sumber manusia dan manusia. Jelas ya, sumber manusia itu pelaku pendidikan itu adalah pendidik, peserta didik, dan non-manusia itu teknologi pembelajaran. Seperti itu. Lanjut, di sini ruang lingkup teknologi, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kita akan bahas satu persatu. Untuk desain. Desain ini merupakan tahap perencanaan. Tahap yang harus kita lakukan pertama kali. Ada sistem, pesan, strategi, dan karakter siswa. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, tentunya kita sebagai pendidik harus mendesain. Yang pertama, sistem. Tentunya kalau guru kita menyiapkan RPP, apa yang akan kita pelajari, indikatornya apa saja, bagaimana melaksanakannya, bagaimana evaluasinya. Kemudian pesan, bagaimana komunikasi antara pendidik dan peserta didik itu dapat tersampaikan secara baik. Pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik. Kemudian strategi, guru harus memilih media, metode, kemudian sarana dan prasarana, juga waktu harus ditentukan oleh guru. Yang terakhir, karakter siswa. Guru juga harus mempertimbangkan karakter siswa, minat bakatnya, emosionalnya, kemudian sifatnya. Misalkan, kelas A memiliki karakter aktif, kelas B memiliki karakter tidak aktif. Nah, seorang guru tidak boleh menyamakan desain pembelajaran antara kelas A dan kelas B. Harus dibedakan, harus disesuaikan. Nah, ini tahap desain atau tahap perencanaan. Yang selanjutnya, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah transformasi dari tahap desain yang tadi berbentuk fisik. Ada sebuah produk yang dihasilkan, baik itu cetak, audiovisual, komputer, multimedia. Misalkan tadi kita sudah merancang dengan berbentuk RPP atau silabus, sudah mempertimbangkan karakter siswa, kemudian metode media sudah diatur sedemikian rupa. Nah, sekarang kita membuat sebuah media pembelajarannya berbentuk sebuah video, misalkan video tentang sholat. Jadi ada produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya adalah pemanfaatan. Pemanfaatan media tersebut dengan sebaik mungkin, adanya inovasi, implementasi, dan regulasi. Maksud regulasi di sini adalah pemerintah sudah memberikan kebijakan dengan adanya hak cipta. Misalkan kita menciptakan sebuah media pembelajaran atau teknologi pembelajaran berupa video pembelajaran di YouTube. Nah, orang tidak boleh mengcopy atau mengambil video kita kemudian di-share ulang tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu termasuk regulasi adanya klaim hak cipta gitu. Kemudian di sini ruang lingkup yang selanjutnya adalah mengelola teknologi pembelajaran yang ada dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan supervisi. Jadi dikelola sebaik mungkin supaya teknologi pembelajaran tersebut dapat berkembang dengan baik. Kemudian supervisi, dinilai apakah berhasil atau tidak. Dan yang terakhir adalah teknologi pembelajaran tersebut dapat kita gunakan untuk melaksanakan penilaian dalam proses pembelajaran. Ini fungsi teknologi pembelajaran.
Pertama, membantu proses belajar dan meningkatkan pembelajaran. Misalkan yang sebelumnya kita menggunakan metode ceramah, terus otomatis kan siswa menjadi jenuh. Nah, kalau sekarang ada PowerPoint, kemudian ada video, siswa menjadi lebih semangat gitu. Terus yang kedua, adanya sarana dan informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, untuk memecahkan masalah belajar, misalkan siswa ketika diberikan soal oleh guru untuk memecahkan sebuah permasalahan, dia bingung atau tidak menemukan jawabannya. Nah, dia bisa mencari sumber lainnya selain guru, bisa lewat YouTube atau bisa lewat Google, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sebagai penghubung antara guru dan siswa dalam berdiskusi. Yang kelima, memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena sudah menemukan sumber belajar yang bervariatif. Dan yang keenam, memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Profesionalitas guru dalam pembelajaran. Sebenarnya teknologi pembelajaran ini sudah ada di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 101, yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita perhatikan alam semesta ini, sebenarnya Allah sudah menunjukkan tanda kekuasaannya yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk profesionalitas memanfaatkan segala sesuatu teknologi pembelajaran yang ada untuk menjadi guru yang profesional. Jadi menggunakan metode yang bervariatif, media yang bervariatif juga. Selanjutnya di sini peranan teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. Memadukan berbagai macam pendekatan, memecahkan masalah secara menyeluruh sebagai proses dan produk dalam penyelesaian masalah, dan timbulnya daya lipat atau efek sinergi. 4 hal ini bisa dilakukan ketika didukung oleh pengembangan KTSP, atau sekarang kita menggunakan kurikulum 2013. Terus pengembangan bahan ajar juga, penerapan metode, memanfaatkan media, dan mengembangkan strategi. Selanjutnya di sini guru profesional. Guru profesional itu yang seperti apa sih? Ada 4 indikator ya. Pedagogik yang berarti seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, itu tadi bisa menggunakan metode yang bervariatif, media pembelajaran yang bervariatif, menggunakan teknologi pembelajaran sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian yang profesional berkaitan dengan teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru itu sendiri. Kepribadian berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi peserta didik. Dan guru yang profesional itu yang memiliki sosial, berkomunikasi secara efektif dengan komponen pendidikan. Nah, dari itu, 4 hal ini harus dimiliki oleh seluruh guru yang ada di Indonesia ini, karena ini sudah ditetapkan seperti itu. Baik, itu materi kita pada hari ini tentang konsep dasar teknologi pembelajaran. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tutur kata yang salah. Apabila ada yang ditanyakan boleh di komentar atau langsung japri ke saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.